Anggota KKB Papua Kodap V menyerah. Sukarela serahkan senjatanya ke prajurit TNI. Alasannya mulia. Melansir dari surya.co.id, seorang anggota KKB Papua Kodap V menyerah dan secara sukarela menyerahkan senjatanya kepada prajurit TNI. Alasannya menyerah mulia, yakni ingin tercipta perdamaian di bumi Cenderawasih. Melansir dari penerangan Kodam Cenderawasih, anggota KKB Papua berinisial J. A. 35 bersama rekannya secara sukarela menyerahkan senjata api Senpi jenis engkel loop kepada pos KM 53 Satgas Pamtasri PNG Yonif 725 Woroagi di Kap. Bovendigul, Papua Selatan. Hal tersebut diungkapkan Komandan Satgas dan Satgas Yonif 725 Woroagi Letkol Insyafrudin Mutasidasi SE dalam keterangannya di Kap. Bovendigul, Papua Selatan. Berdasarkan laporan yang diterima, Sabtu sore, Eseder Ja bersama dua orang rekannya mendatangi pos KM 53 sambil membawa barang yang terbungkus karung beras. Setelah diterima oleh dan pos KM 53 Letdain L. Abu Bakar, Eseder Ja mengaku membawa senjata jenis engkelop dan secara sukarela ingin menyerahkannya kepada Satgas Yonif 725 Woroagi. Jelas dan Satgas. Lebih lanjut dan Satgas menyampaikan tindakan yang dilakukan oleh Ja tanpa paksaan dari Satgas Yonif 725 Woroagi. Namun hanya ingin menciptakan kedamaian di wilayah Papua khususnya Papua Selatan. Eseder Ja mengaku senjata jenis engkelop tersebut merupakan milik Alem B. MX, pimpinan TPNO PM Kodap V yang dititipkan secara turun-temurun kepada keluarganya. Namun oleh Eseder Ja secara sadar dan sukarela ingin menciptakan kedamaian di Papua yang kemudian diserahkan kepada Satgas Yonif 725 Woroagi. Tutup Letkol Insyafrudin. Sebelumnya, di tengah kebrutalan KKB Papua yang semakin masif, ternyata masih ada anggota separatis yang sadar dan insyaf. 3 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Batalion Sorong Selatan Wilayah 3 Domberai menyerahkan diri untuk kembali ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyerahan diri 3 anggota TPNPB ini bertempat di Aula Sembra Polres Sorong Selatan. Sejumlah atribut seperti bendera bintang kejora, pakaian loreng, busur panah dan parang serta kartu tanda anggota TPNPB diserahkan kepada Bupati Sorong Selatan bersama Kapolres Sorong Selatan dan Dandim 1807 Sorsel oleh Melkianus Nebore selaku Komandan Batalion TPNPB. Kapolres Sorong Selatan AKBP Hoirudin Wahid mengatakan, 3 anggota TPNPB yang menyerahkan diri ke Pangkuan NKRI berasal dari wilayah 3 Domberai Sorong Selatan. Mereka adalah Melkianus Nabore, berpangkat Letkol dan merupakan Komandan Batalion TPNPB Sorong Selatan Wilayah 3 Domberai. Yohanes Fonataba, berpangkat Letnan 3 selaku Wakil Komandan. Dan Lambetus Esagui, anggota TPNPB Sorong Selatan Wilayah 3 Domberai. Hoirudin berharap, kelompok TPNPB yang masih berada di tempat persembunyian agar kembali membangun NKRI di Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maibrat. Kabupaten Maibrat hingga saat ini dikategorikan wilayah merah dan tidak menutup kemungkinan di Kabupaten Sorong Selatan berdekatan dengan Kabupaten Maibrat itu salah satu tempat pelarian kelompok KKB dan TPNPB di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, kata Hoirudin. Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel, 3 anggota TPNPB wilayah Sorong Selatan kembali ke Pangkuan NKRI. Hoirudin menyampaikan, TNI Polri merasa bersyukur dan berterima kasih kepada 3 anggota TPNPB yang telah menyerahkan diri. Hal yang sama juga disampaikan Dandim 1807 Sorong Selatan, Letnan Kolonel Infantri Ronald Michael Pati. Kami TNI Polri dan pemerintah daerah siap bersama-sama membuka lapangan kerja. Jangan ragu dengan kita. Jangan khawatir, kita berada di Kabupaten Sorong Selatan. Kabupaten yang damai agar bisa berpikir tidak ketertinggalan dan keterbelakangan yang masih ada, ujar Ronald. Sementara itu, Bupati Sorong Selatan Samsudin Angiluli menyambut baik dan berterima kasih kepada 3 anggota TPNPB yang sudah menyerahkan diri ke Pangkuan NKRI.
Saya pikir ini pilihan yang tepat karena kita di Papua dan tanah ini dengan diberlakukannya otonomi khusus Otsus kita sudah merdeka, kewenangan semua sudah diberikan bangsa ini kepada kita yang ada di tanah Papua untuk kita mengelola kesejahteraan bagi masyarakat di Papua. Jelas Samsudin. Usai menyerahkan diri, Melkianus Nebore membacakan ikrar dan pertanyaan sikap setia dan taat pada NKRI. Melkianus mengaku sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya akan setia dan taat kepada NKRI serta patuh dan tunduk kepada pemerintah serta aturan yang berlaku di NKRI, ucap dia. Ex-anggota KKB Papua serahkan 6 pucuk senjata api ke Pangdam Cenderawasih. Melansir dari jawapos.com, Pangdam 17 Cenderawasih Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa menerima 6 pucuk senjata api (SENPI) hasil dari penggalangan ex-anggota kelompok kriminal bersenjata KKB wilayah Kabupaten Kirong, Provinsi Papua, Lambert Pekikir dan Lazarus Karoba, Senin, 1/5. Muhammad Saleh Mustafa di Kirom mengatakan 6 pucuk senjata api hasil penggalangan dari ex-KKB wilayah Kirom tersebut telah dilakukan sejak 2022. Kami meminta kepada kelompok-kelompok yang masih berbeda dengan ideologi Pancasila agar segera menyerahkan senjata dan kembali ke pangkuan NKRI karena Papua adalah Indonesia, kata Mustafa. Menurut Pangdam, pihaknya mengajak kepada KKB untuk menghentikan perlawanan dengan kekerasan menggunakan senjata api dan kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik dan mengisi pembangunan di Papua. Mari mengubah pandangan yang masih bertentangan dengan ideologi Pancasila dan mengganti dengan membangun wilayah sendiri, kata Muhammad Saleh Mustafa. Sementara itu, Bupati Kirom Peter Gusbager mengatakan bahwa kini daerah itu merupakan wilayah yang damai apalagi masyarakat adat setempat juga telah menolak kekerasan bersenjata. Ini menandakan bahwa kami mau membangun Kabupaten Kirom lebih baik dan masyarakat bisa hidup aman dan nyaman, kata Peter Gusbager. Menurut Peter Gusbager, kesepakatan damai itu juga mewakili kesepakatan damai untuk tanah Papua. Itu karena generasi muda di daerah itu ingin menatap masa depan yang lebih cerah.